Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Iqlil dengan materi kuliah Literary Theories and Appreciation. Dalam hal ini sekarang kita fokus membahas archetype gitu ya. Kepribadian manusia itu seperti apa sih, terbangun dari basicnya itu apa saja sih? Nah, terus prosesnya itu bagaimana nih? Nah, kemarin sudah saya jelaskan terkait the self. Terus saya ngomongkan shadow kemarin, sisi kegelapan. Nah, yang sekarang ketiga itu istilahnya itu anima and animus di sini ya. Ada anima and animus. Nah, anima animus itu apa? Anima is a feminine ya, feminin namanya feminin ya, kewanitaan itu ya. Image feminine in the male physique. Jadi lelaki yang memiliki sifat kewanitaan. And the animus is vice versa atau kebalikannya. Male image ke apa istilahnya itu? Gambaran laki-laki maskulin itu ya. Di dalam fisik yang female fisik. Jadi ada laki-laki yang memiliki sisi-sisi kewanitaan dan kebalikannya, seorang wanita atau perempuan yang memiliki psikologi laki-laki. Kok bisa seperti itu, Pak? Kita lihat. The anima or animus represent the true self rather than the image we present to others and serve as primary source of communication with the collective unconsciousness. Lah, ini bukan berarti orang laki-laki ini memiliki kelainan fisik atau transgender ya, tidak. Jadi itulah kenapa seorang laki-laki itu terbentuk dari masa kecil suka perempuan. Itu kok bisa suka perempuan? Ada prosesnya masa kecil yang tidak disadari, unconsciously. Saya contohkan, ketika kecil seorang laki-laki pasti yang dilihat itu pertama itu hitam. Hitam apa, Pak? Hitam rambut panjang ibunya yang ketika melahirkan itu. Terus sifat halus penuh kasih seorang ibu kepada anaknya. Terus sifat feminin yang rata-rata laki-laki itu dekat dengan ibu begitu. Dan kebalikannya, seorang perempuan itu biasanya itu dekat dengan ayah. Sosok ayah ini yang melindungi, terus kuat. Itu yang diidam-idamkan seorang perempuan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Bahkan jodohnya pun nanti itu kriterianya ya nggak jauh beda dengan ayahnya, biasanya seperti itu, dekat sekali. Saya seorang laki-laki, seorang ayah juga, punya anak perempuan. Saya juga sangat sayang dengan anak saya ya, perempuan ya. Meskipun anak saya ada yang laki-laki dan perempuan, saya nggak tahu kenapa sifat saya itu lebih dominan saya lebih sayang ke yang perempuan. Bukan berarti yang nggak sayang yang laki-laki ya. Sebenarnya nggak boleh ya, harus equal gitu. Tapi saya lebih dominan gitu yang perempuan. Ya karena mungkin sering dikerjai sama kakaknya gitu ya. Tadi saya melindungi yang kecil itu. Macam-macam ya. Nah, di sini kalau asupan gizi psikologi ketika anak-anak itu belum maksimal, ketika dewasa ini berbahaya. Dia akan mencari sosok ibu, sosok yang bisa menenteramkan hati ya. Bahkan anak laki-laki pun butuh pelukan seorang ayah. Kenapa? Ketika nanti itu dewasa besar, dia akan mencari rasanya punya seorang ayah itu yang bagaimana sih. Lama-lama kalau nggak pernah kena interaksi dengan seorang ayah, anak ini akan lama-lama suka dengan laki-laki karena asupan gizinya laki-laki, seorang ayah nggak ada. Itu berbahaya sekali. Jadi teman-teman, ketika nanti itu sekarang sudah besar, menikah itu tidak hanya melulu cinta ya. Menikah itu adalah ibadah ya kepada Allah. Teman-teman kalau hanya memberikan cinta saja, tanpa berpikir panjang jauh belajar bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, amanah yang diberikan Allah pada kamu seorang laki-laki atau perempuan menjadi orang tua gagal. Bukan lagi menjadi sebuah ibadah yang berbuah manis, nanti akan menjadi bumerang, menjadikan kamu masuk ke dalam api neraka. Nah, di situ perannya pendidikan dan agama.
menakutkan sekali Pak. Ya, satu sisi menakutkan, satu sisi kalau kamu berhasil mendidik anakmu dengan penuh hati, dengan penuh tenaga, hasilnya serahkan pada Allah gitu ya. Kamu yang penting sampean semua teman-teman sudah niat baik itu ibadah. Ya, sejelek-jelek apapun dirimu sebagai orang tua akan ditolong oleh amal jariahmu, amal jariah seorang anak gitu ya. Ya indah juga gitu. Jadi ada kombinasi dari sama ya, kombinasi laki-laki perempuan, surga neraka, wanita, siang dan malam, semuanya memiliki fungsi yang sama-sama memiliki fungsi yang positif dan negatif. Bukan berarti malam itu jelek dan bukan berarti siang itu bagus, belum tentu gitu ya. Nah, di situ atau begini, kalau tidak punya asupan seorang ibu yang baik karena ibunya ini bekerja gitu ya, dari kecil ibunya bekerja, dari diemong sama babysitternya, bukan mbahnya ya, bukan keluarganya, ini diemong oleh babysitter gitu. Nanti lama-lama yang laki-laki ini juga mencari sosok ibu. Jadi jangan salah, orang laki-laki ketika jadi, kalau banyak buaya darat semakin berkeliaran itu karena asupan gizi ketika masa anak-anaknya kurang. Ngomong apa sih Pak Iqlil? Ini cuman asumsi ya, bukan berarti fix seperti ini. Ini asumsinya teori ini terkait anima animus ini. Jadi yang baik bagaimana Pak? Yang baik ya prosesnya anima animus ini saling melengkapi, ibu ayah, ada ibu ayah begitu. Atau kalau single parent bagaimana meninggal? Tidak bisa seorang ayah itu menggantikan posisi ibu dan sebaliknya, seorang ibu tidak bisa menggantikan seorang ayah. Ya, begitu. Jadi bagaimana solusinya Pak? Cari figur ibu yang menyerupai ibunya yang penuh kasih sayang itu untuk mengisi relung-relung hatinya seorang anak gitu ya. Mungkin ini hal-hal yang sederhana, cuman ini dampaknya besar sekali ketika dewasa. Begitu ya, ketika yang di sekolah, nanti di pesantren. Nah, komplek ini. Ketika di pesantren sudah SD, sudah selesai SD, di SMP di pesantren kan. Kita nggak boleh ya menggebiah uyah seperti ini. Contoh seperti ini. Ada yang pernah ceramah. Ini saya netral. Ya juga harus hati-hati memilih pesantren yang baik gitu, yang semuanya itu psikolog tidak terpusat, makanya diatur dalam pendidikan itu ya, bahkan di dalam kampus, di sekolah anak TK gitu ya, ruangan itu berapa kali meter, terus dikasih tempat pembuangan air berapa, dosennya berapa. Ini apa? Biar anak didik kita itu kopen gitu ya. Bayangkan ketika ada 1000 mahasiswa, ditangani hanya ada 1 misalkan, itu kan kesulitan, pasti akan ada permasalahan di sini. Teman-teman kalau melihat kondisi seperti ini tentunya berbahaya sekali, khususnya bagi yang mencari ilmu. Itu ada istilahnya itu masa-masa dengan keluarga, misalkan pendidikan untuk keluarga itu sampai kapan, sampai umurnya umurnya itu sudah balik 15 tahun. Setelah baru boleh dia itu mencari ilmu ketika sudah habis nih ilmunya orang tua ini. Jadi orang tua itu harus punya ilmu gitu ya. Orang tuanya sudah habis ilmunya baru disekolahkan, begitu. Macam-macam. Tapi di Indonesia macam-macam ya. Ya perlu adanya controlling, pengawasan yang benar-benar untuk menjadikan pendidikan itu bagus gitu ya. Dan seorang kiai pun tidak boleh dia itu mengklaim bisa mengatasi anak didiknya sendiri. Dia harus punya asatid, murabiyah yang layaknya bisa menggantikan seorang ibu dan ayah di dalam pondok pesantren. Jadi
satu ruangan gitu ya, terdiri dari 5 sampai 10 ada musyrif gitu ya, yang memiliki peran sebagai seorang ayah yang bisa memperhatikan anak-anak itu, yang bisa memperhatikan kalau sakit diapakan, kan namanya anak-anak begitu lah. Kekurangannya di situ kalau pesantren itu, kalau saya lihat kalau masih anak-anak nih ya. Kalau sudah dewasa SMA gitu ya, umurnya 16 tahun ke atas, itu kalau sudah mengerti saya kira enggak apa-apa karena sudah balik dan berakal. Tapi macam-macam ya namanya pesantren, tergantung kiainya masing-masing. Apalagi kalau kiai yang hanya dia itu tidak memiliki madrasah ya, dia hanya ngajar, nah itu yang saya jempol. Itu yang benar-benar yang saya ambil contoh, yang benar-benar pesantren. Kalau sambil ada SMA-nya, pergaulan bebas, waduh kacau, nggak bisa dijauhi. Tidak bisa masuk unsur animus nanti ya, gitu ya. Oke. Oke, masuk ya, lanjut ya. Mana tadi? Ini ya. Animus represent the true self, ya sudah ini. Carl Gustav Jung believed that the anima comes from experience of a man with a woman, mother, sister, lover, or combined from a general picture of woman. Nah, in a way, general concept is to be part of the collective unconsciousness in all mean as archetype anima. Nah, begitu ya. Ya, seperti yang saya omong tadi. Anima can be a source of misunderstanding in relationship. Nah, anime itu biasanya itu jadi salah paham sebuah hubungan of a man and woman, and is also contributing factor the physique of man about woman who load mystically. The combination of anima and animus known as ziziki or the divine couple. If the ziziki represent completion, and jadi begini, seorang laki-laki yang maskulin itu mungkin dalam sisi tertentu ya disukai oleh wanita karena kekuatan atau kekuasaan atau hartanya gitu ya, atau istilahnya itu kemapanan yang dia miliki. Tapi satu sisi ketika memilih ya, ada dua orang laki-laki yang mengincar satu orang perempuan. Dua laki-laki memiliki wealth, kekuasaan yang sama, ganteng yang sama. Yang dipilih yang mana? Yang memiliki sifat keayah-ayahan tadi, yang mirip dengan ayahnya, kasih sayang. Daripada dia yang menunjukkan ototnya yang kekar gitu, atau kekuatannya yang mendominasi, dia lebih suka. Makanya laki-laki suka memberikan bunga. Itu kan feminim. Ngapain laki-laki bawa bunga? Nah, ini kan biar mendapatkan hati seseorang. Jadi laki-laki harus bersifat feminim. Kalau laki-laki nggak bisa feminim, berarti asupan gizi ketika kecilnya dengan ibunya kurang. Begitu katanya Jung. Begitu. Kalau nggak bisa romantis, kaku begitu ya. Dia itu laki-laki, tapi satu sisi laki-laki dalam jiwa terdalamnya, meskipun dia kaku, dia romantis begitu. Nggak semuanya laki-laki itu seperti itu, tapi kalau dilihat dari archetype di sini, anima animus sangat kompleks gitu ya. Kolektif dari keseluruhan gambaran wanita, pria itu dilihat dari pengalaman experience dari kecil sampai dewasa. Oke, lanjut. Fourth, persona is how we present ourselves to the world. The persona is derived from Latin. Nah, jadi persona itu maksudnya itu persona itu ketika kita bertemu dengan orang asing di dalam kelas misalkan, atau Pak Ikil mengenalkan dirinya, Pak Ikil ini seorang dosen, tapi teman-teman tidak tahu siapa Pak Ikil sebenarnya. Ya kan, tidak tahu kan. Yang teman-teman tahu, saya itu seorang pengajar, pendidik sastra, begitu kan. Di dalam jauh di lubuk hatinya Pak Ikil, teman-teman tidak ada yang tahu siapa saya. Hanya Allah mungkin yang tahu, begitu. Kafa billahi syahida. Begitu ya. Itu namanya anak saya. Hanya Allah yang tahu siapa diri saya. Tapi yang tahu secara fisik ini ya, saya seorang dosen seperti ini. Tidak ada yang tahu siapa saya yang sebenarnya. Ini namanya persona.
According to Jung, persona may appear in dreams and take number of different forms. Although persona is an important side of our personality, we should not mix section or display public with us. If we are too close to the persona, we will build an awareness about individuality and restricted in the process of achieving self-realization. Nah, ketika persona ini kita jadikan jadi diri kita sangat yakin kalau diri kita itu sangat hebat, terus kita tunjukkan di Instagram misalkan. Saya tunjukkan kalau saya itu punya beberapa sering makan-makan di jalanan, di kafe-kafe yang terkenal, update lah, terus jalan-jalan gitu. Lah, ini kalau ditunjukkan secara berlebih-lebihan ke publik, itu akan menimbulkan beberapa permasalahan ketika self-realization. Ketika memahami diri kita sendiri, jadi diri kita akan semakin lama semakin hilang, termakan oleh keinginan publik yang mendorong diri kita untuk selalu tampil wow begitu ya. Diri kita akan capek gitu ya. Kecapean ini yang kalau sadar self realization tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, semakin lama semakin kita itu akan hilang jati diri kita, kesederhanaan kita, siapa kita akan hilang. Dan barang siapa yang tidak mengenal dirinya, ya, tidak akan mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengenal siapa, apa fungsi kita, itu tidak akan mengenal. Sekarang kita perlahan kita masuk dalam diri kita sendiri. Kira-kira paham enggak? Sadar enggak fungsinya teman-teman itu apa? Diciptakan itu fungsinya untuk apa? Siapa? Dirimu itu siapa? Kamu itu siapa? Nah, kalau teman-teman paham ini, alhamdulillah, saya doakan. Tapi kalau nggak paham, segera berkontemplasi, segera merapat ke masjid-masjid gitu ya, ke Pak Yai, ke Ustadz, ke Pak guru-guru psikolog gitu ya. Coba dites psikologisnya, jangan-jangan terganggu, gitu ya, bercanda. Jadi hati-hati di situ tapi ya. Yeah, therefore we can forget persona is a way to reduce the level of importance of social expectation, yeah. But do not be aware one's deepest individuality is to be a puppet of a society. Kita adalah sebuah boneka dari sosial kita lah. Hati-hati di situ. Nggak akan bahagia, Menjadi diri sendiri yang paling bahagia. Oke. Lanjut ke 5. The fifth was great mother. Di sini itu optional ya, great mother itu ya, bisa ada bisa enggak. Great mother itu bisa dikatakan dia itu bukan berarti wanita ya, bisa perempuan. Great father. Cuman di sini saya lebih suka mother. Kenapa? Saya laki-laki ya. Great mother and the wise old man. Ada the wise old man yang akan dibahas di 6 ini, wise old man. Are two other archetypes derived from anima and animus. Everyone, both men and women, have a great mother archetype. The concept already exists on the mother always. Maksudnya bagaimana bla bla bla. Kita lihat nih karya sastra di Malaysia dan di Indonesia, di Asia Tenggara itu kebanyakan untuk anak-anak nih. Karya sastra untuk anak-anak, untuk yang anonim, karya sastra yang anonim seperti folklore gitu, cerita rakyat itu kebanyakan itu mengisahkan bukan patriarki tapi yang mengisahkan yang matriarki, jadi yang perempuan, seperti Malin Kundang, kisah seorang anak dengan ibunya. Terus apa lagi nih, Sangkuriang, seorang anak ya laki-laki yang terbuang, yang suka dengan ibunya sendiri ya. Banyak sekali, yang laki-laki jarang. Bisa seorang laki-laki ayah dengan anaknya itu jarang sekali di Asia. Nah, inilah kenapa. Dan juga contoh lagi ya, bupati kita kok kenapa kok namanya laki-laki, kok namanya ibu-ibu. Bupati kok laki-laki. Kok harusnya kan bupati ya ibu, berarti ya laki-laki yang memimpin Bupati Mojokerto. Nah, untungnya sekarang Bu Ikvina, yang dulu kan Pak Mustafa Kamal Pasha. Untungnya sekarang ibunya itu bupati kita itu
Bu Ikvi. Nah, jadi pas ibu. Tapi seluruh Indonesia itu namanya bupati itu ada yang laki-laki, bahkan banyak yang laki-laki. Kok bisa? Itu adalah the metaphor of fertility, kesuburan, parenting. Jadi ibu itu sosok yang paling utama di dalam sebuah cerita karena apa? Di situ ajaran-ajaran apa istilahnya itu? Madrasah utama pertama di dalam keluarga itu adalah ibu. Nah, itulah kenapa ibu menjadi sebuah simbol fertilitas, terus kehalusan, madrasah itu ibu ya. On the other hand, whose in is to fertility and parenting bla 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 bla. Jung see his mother as a person who has two personalities, as a mother loving and nurturing as well as a scary mother. Di samping fertilitas, dia juga scary mother. Kok bisa scary mother, Pak? Ini lucu ini. Jung believes that our view of loving mother figures has been overvalued. All effects are described and applied to children not only came from mother alone but also project into mother's own, which will give the mother on background of myth. Ini sangat mendalam sekali ya. Ibu yang baik adalah ibu yang bukan memberikan segalanya kepada anaknya, tetapi yang tegas mendisiplinkan anak itu menjadi anak yang baik. Bayangkan kalau kita seorang ayah tidak akan bisa ya nggak tegahan. Kalau ayah itu nggak tegahan, tapi ibu saking sayangnya dengan anak, dia itu merelakan dibenci anaknya agar anaknya itu bisa makan misalkan. Kalau seorang anak, misalkan saya sendiri Pak Ikil ya, ngasih makan anaknya itu ditulang lah istilahnya orang Jawa, dulang anaknya nggak mau, ya sudah saya biarkan, ya nggak mau, saya kasih permen. Nah, semakin bikin kropos tuh giginya anak kecil. Beda dengan seorang ibu, biar anaknya ini nggak sakit, biar anaknya ini tuh biar tetap tumbuh dengan sehat, dia rela dibenci, nangis, anaknya nangis gitu ya, pokoknya anaknya makan gitu ya. Nah, itu seorang ibu, scary mother. Nah, itu saking mulianya. Makanya dalam agama kita kan ibu begitu kan, nggak boleh jahat dengan ibunya. Oke, yang terakhir, old man with old man. Jadi di dalam diri kita itu juga ada orang-orang yang kita butuh ya, orang-orang yang bijak gitu ya, terutama orang tua yang bijak gitu ya, untuk kita itu terarah begitu ya, biar menjadi seorang yang benar. Meskipun kita itu jadi orang yang jauh tersesat gitu, kalau ada petua-petua orang tua ini nanti terarah kembali baik lagi gitu. The process of finding our true self ya, itu normal kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, tapi ya nggak terlalu lama lah itu kesalahan itu beredar, kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus yang diridhoi Allah ya, begitu. Oke, itu cukup dari Pak Iqbal. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Intinya itu yang kita tarik kesimpulan, ihdinas siratal mustaqim ya, diberi minta tolong untuk selalu diberikan jalan yang lurus ya. Di zaman sekarang ini ya banyak sekali kebenaran-kebenaran yang seolah itu benar tapi sebenarnya salah gitu ya. Kita tidak mampu mengkontrol mass media, kita tidak mampu mengkontrol hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan netizen itu, tidak mampu kita membendung itu teknologi. Yang mampu kita lakukan apa? Yang mampu kita lakukan memberikan pengajaran dari kita sendiri ke anak-anak kita, sekeliling kita, berdoa supaya mereka diberi keselamatan. Saya doakan juga yang mendengarkan materinya Pak Iqbal hari ini senantiasa diberikan rahmat, ridho, syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.